Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian STMT, peserta PKA Angkatan 10 2025 dari Dinas PUPR Kabupaten Tebo pada bidang Cipta Karya. Baik, dari sini saya akan memaparkan dari poin-poin penting dari tugas saya, yaitu dari konsep menjadi aksi dalam membangun kinerja unggul yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja nyata di bidang cipta karya. Dinas PUPR Kabupaten Tebo terdapat beberapa pilar utama manajemen kinerja yang ada. Yang pertama, akuntabilitas kinerja, kewajiban mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan berorganisasi. Yang kedua, hubungan kelembagaan, di mana pentingnya sinergi dan koordinasi dengan lembaga unit kerja lainnya dengan bertujuan untuk lebih optimal melalui kolaborasi efektif dengan stakeholder internal maupun eksternal yang ada. Yang ketiga, yaitu standar kinerja pelayanan. Tolak ukur yang jelas dan teratur dari mulai kualitas, waktu, dan biaya untuk setiap layanan, sehingga memberikan kepastian kepada pemberi dan penerima pelayanan. Yang keempat, yaitu manajemen kinerja, di mana adanya siklus berkelanjutan yang mencakup perencanaan, pengukuran, dan evaluasi dan pengembangan kinerja demi terintegrasi untuk perbaikan terus-menerus. Berdasarkan hal di atas, saya berfokus pada langkah-langkah praktis dalam mendiagnosis, membangun budaya, dan merencanakan peningkatan kinerja di bidang cipta karya Dinas PUPR Kabupaten Tebo. Langkah awal, yaitu langkah pertama, diagnosis organisasi, di mana untuk mengetahui di mana posisi kita sekarang, perlu dilakukan diagnosis komprehensif melalui analis kesenjangan kinerja, yaitu membandingkan kinerja-kinerja aktual dengan target yang diharapkan, yang tercapai maupun yang belum tercapai. Yang kedua, identifikasi faktor penghambat dan pendukung, yaitu menganalisis sumber daya dalam proses kinerja dan budaya organisasi dalam konteks apa yang memperlambat dan apa yang membantu kita. Yang ketiga, yaitu survei kepuasan stakeholder, yang dimana mengukur persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan selama ini, maka bisa terurai dan juga terukur dari situ. Yang keempat, melakukan studi banding, brand making, di mana mempelajari praktik terbaik dari unit kerja sejenis di daerah lain dibandingkan dengan daerah kita sendiri. Kedua, yaitu membangun budaya akuntabilitas, di mana budaya akuntabel tidak muncul dengan sendirinya, tetapi harus dibangun secara terstruktur dengan pertama, penyelarasan tujuan setiap pegawai paham akan kontribusinya terhadap tujuan besar dalam berorganisasi. Yang kedua, transparansi dan keterbukaan, sistem pelaporan kinerja yang mudah diakses. Yang ketiga, yaitu umpan balik objektif, di mana sistem penilaian yang adil dan berbasis untuk bukti untuk pengembangan diri dari stakeholder yang ada. Yang keempat, yaitu adanya reward dan punishment, yaitu adanya pemberian penghargaan maupun yang berprestasi ataupun yang ada sanksinya, maka akan ada hukumannya sendiri. Yang kelima, yaitu kepemimpinan sebagai teladan, di mana pimpinan menjadi contoh utama dalam berkomitmen dan akuntabilitas sendiri. Yang ketiga, langkah ketiga, yaitu menyusun peta
atau roadmap peningkatan kinerja, sebuah rencana yang jelas dan daerah yang terarah dan mencakup antara lain yaitu visi misi yang jelas, indikator kinerja KPI atau SMART, menetapkan target yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Yaitu yang ketiga yaitu inisiatif strategis, yang keempat rencana aksi dan anggaran, yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi berskala, yang keenam yaitu pengembangan kapasitas SDM, dan yang ketujuh publikasi dan komunikasi. Rencana penerapan awal atau langkah konkret untuk memulai perubahan. Langkah-langkah awal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya workshop internal sosialisasi konsep kepada seluruh pegawai dan menjaring masukan. Yang kedua yaitu pembentukan tim kerja menjadi agen perubahan internal. Yang ketiga, memulai pilot project, yaitu menguji coba inisiatif dengan strategis yang skala kecil terdahulu, nantinya ke strategis yang skala besar. Yang kelima yaitu integrasi sistem dengan menyatukan sistem perencanaan dan anggaran. Yang keenam yaitu fokus pada kompetensi, mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan yang paling krusial. Maka dari itu saya dapat memberi kesimpulan dari hasil ini, yaitu yang pertama, adanya persiapan konsep manajemen kinerja secara sistematis itu adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang responsif, efektif, dan akuntabel. Yang kedua, dengan langkah yang terarah di bidang cipta karya sendiri dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Saran kunci dan keberhasilan yaitu dimulai dari hal yang terkecil dan yang berkelanjutan, di mana jangan langsung besar, mulailah dari yang mudah diimplementasikan. Yang kedua yaitu melibatkan seluruh pegawai. Partisipasi aktif adalah kunci utama. Manfaatkan teknologi, mengoptimalkan teknologi untuk efisiensi. Yang terakhir yaitu evaluasi dan tetap fleksibel. Lakukan evaluasi rutin dan siap beradaptasi dengan tantangan yang terbaru. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih itu yang bisa dapat saya sampaikan, dan apapun juga hasilnya yang terjadi di bidang cipta karya sendiri. Sebelumnya saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.